Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di bab 5, yaitu tentang meneladani perjuangan Rasul di Mekah. Nah, yang akan kita bahas pertama kali pada bab ini adalah tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu yang diterima oleh Nabi. Kemudian, menurut beberapa riwayat yang sahih bahwa Nabi Muhammad SAW ini pertama kali diangkat menjadi Rasul pada malam 17 Ramadan, tepat ketika usia Nabi genap berusia 40 tahun. Nah, pada malam itu malaikat Jibril datang kemudian membacakan wahyu pertama yang akan disampaikan kepada Nabi, yang bunyinya Iqra, Iqra, Iqra 3 kali, yang artinya bacalah, 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 sambil menekap Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ma'ana biqori, aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril melanjutkan dengan membaca, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Nah, itulah wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Karena penerimaan wahyu tersebut, Nabi Muhammad secara otomatis telah diangkat sebagai Rasul. Kemudian Nabi Muhammad menerima ayat-ayat Al-Quran yang lain secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 23 tahun. Nah, lumayan lama kan? Ini karena 13 tahun turun ayat ketika Nabi berada di Mekah dan 10 tahun sisanya diturunkan ketika Nabi berada di Madinah. Ayat-ayat tersebut diturunkan berdasarkan kejadian faktual yang sedang terjadi. Jadi jika ada suatu kejadian, maka turunlah ayat-ayat yang berkenaan dengan kejadian tersebut, sehingga setiap ayat per ayatnya memiliki asbabun nuzul atau sebab turunnya masing-masing. Ayat-ayat tersebut kemudian dikumpulkan, yang kemudian dibuat satu mushaf atau satu Al-Quran. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang ajaran-ajaran apa saja sih yang Rasulullah ajarkan di kota Mekah. Nah, yang pertama adalah mengenai ajaran akidah. Rasulullah diutus oleh Allah untuk membawa ajaran tauhid, karena pada dasarnya, pada realitanya, masyarakat Arab hidup di atas praktik kemusyrikan jauh sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Maka dari itu, Nabi mengajarkan kepada kaumnya bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Sang Maha Pencipta. Iya, udah tahu semua belum kalau musyrik itu apa? Musyrik itu artinya menyekutukan Allah. Orang yang musyrik berarti menduakan Allah dengan makhluk yang lain dan menganggap bahwa makhluk tersebut memiliki kekuatan yang layak disandingkan dengan Allah. Misalnya seperti menyembah berhala, seperti dengan kita menyembah binatang, atau seperti kita menyembah hewan dan yang lain-lain. Ajaran keimanan atau ajaran ketauhidan adalah ajaran utama yang diemban oleh Rasul, yang tentunya bersumber kepada wahyu Allah. Banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk kita senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu satu. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang sederajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran tauhid ini sangat berbekas kepada Nabi dan para pengikutnya, sehingga itu menimbulkan keimanan yang kuat dan tidak akan pernah tergoyahkan. Nah, ajaran kedua yang dibahas atau diajarkan oleh Nabi ketika berdakwah di Mekah adalah mengenai akhlak mulia. Nah, dalam akhlak mulia, Nabi Muhammad SAW ini telah menampilkan dirinya sendiri sebagai teladan yang baik, atau yang lebih dikenal dengan sebutan uswatun hasanah. Sejak sebelum Nabi menjadi Nabi, dari kecil sampai pemuda pun akhlak Nabi sangat mulia. Ia tampil sebagai sosok yang jujur, sehingga diberi gelar oleh masyarakat Arab dengan gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Sehingga ketika kita akan
mengajarkan akhlak, kita harus terlebih dahulu tampil sebagai sosok yang teladan, baru kita bisa mengubah orang lain. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai dakwah Rasul di Mekah. Dalam mendakwahkan ajaran-ajaran Islam yang sangat fundamental ataupun sangat mendasar, dan juga ajaran Islam yang sifatnya universal, Rasulullah tidak serta-merta melakukannya dengan sikap yang tergesa-gesa. Ada 2 tahapan yang dilakukan Rasul dalam menjalankan visi misi dakwahnya. Yang pertama ada dakwah secara sembunyi-sembunyi, atau dalam bahasa Arab dikenal sebagai dakwah bisir. Nah, dakwah yang satu ini hanya terbatas di lingkungan keluarga dan sahabat. Lalu yang kedua ada dakwah secara terang-terangan. Nah, dakwah ini bukan hanya terbatas di lingkungan keluarga dan sahabat, tetapi sudah mulai berani ditunjukkan kepada khalayak umum. Cara mengenai dakwah secara rahasianya Rasul atau dakwah bisirnya ini dilakukan pertama agar tidak menimbulkan keresahan dan kekacauan di kalangan kafir Quraisy. Maka Rasul memulai dakwahnya dengan secara sembunyi-sembunyi. Atau hal tersebut juga dilakukan mengingat kerasnya watak Arab Quraisy pada waktu itu dan keteguhan hati mereka pada agama nenek moyang yang mereka sembah, yaitu menyembah berhala. Nah, pada tahap ini Rasulullah mulai memfokuskan dakwah ajaran Islam kepada orang-orang yang terdekat saja. Contohnya seperti keluarga dan para sahabat. Kemudian rumah sahabat Nabi Arqam bin Abil Arqam, atau yang lebih dikenal dengan istilah Darul Arqam, atau rumah Arqam itu sendiri, selanjutnya dijadikan sebagai pusat kegiatan umat Islam pada waktu itu. Nah, dari tahap proses dakwah bisir ini, banyak orang yang mulai menerima ajaran Nabi. Beberapa di antara mereka, contohnya seperti Siti Khadijah, istri beliau sendiri, Ali bin Abi Thalib, adik sepupu beliau, Zaid bin Harithah, yaitu pembantu beliau yang kemudian diangkat menjadi anak, dan dilanjut dengan adanya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian secara perlahan tapi pasti pengikut Nabi semakin mulai bertambah. Nah, kemudian orang-orang yang masuk Islam karena ajakan dakwah bisir ini lantas dijuluki sebagai as-sabiqunal awalun, yang artinya orang-orang yang pertama masuk Islam. Kemudian yang menjadi pertanyaannya, bagaimana ajaran Islam ini dapat diterima dan dapat dianut oleh mereka-mereka yang sebelumnya terbiasa dengan adat istiadat masyarakat Arab yang begitu sangat mengakar kuat? Maka jawaban atas pertanyaan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena pribadi Rasul yang sangat luhur dan sangat agung. Jadi beliau tidak pernah berbuat tercela sepanjang hidupnya, dan juga selalu berkepribadian baik di mata orang-orang kafir Quraisy. Lalu yang kedua, ajaran Islam yang sifatnya rasional dan logis dan juga universal ini sangat menghargai hak-hak asasi manusia. Jadi tidak mengenal kasta, baik itu miskin ataupun kaya. Dalam Islam derajat manusia itu sama, kecuali ketakwaannya saja. Ketiga, ajaran Islam ini menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya, yaitu ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasul terdahulu berupa ajaran hanya untuk mengimani Allah semata, seperti berbuat baik kepada sesama, menjaga kerukunan, menjauhi perceraian, menjauhi permusuhan, dan yang lain. Kemudian nomor 4, karena kesadaran akan tradisi lama yang jauh dengan nilai-nilai agama dan juga kemanusiaan tentunya. Nabi Muhammad pun mengajarkan kepada kaumnya untuk senantiasa meninggalkan kebiasaan buruk yang selama ini mereka jadikan kebudayaan, seperti berjudi, berzina, mabuk-mabukan, dan yang lain-lain. Nah, dakwah bisir atau dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan oleh Nabi kurang lebih selama 3 tahun. Yang kedua, strategi dakwah yang dipakai Nabi ketika berdakwah di Mekah yaitu secara terang-terangan ataupun bil jahri. Ini dimulai ketika Nabi menyeru kepada orang-orang Mekah di Bukit Sofa dengan suara yang lantang dan berteriak memanggil mereka.
Seiring dengan kejadian itu, turunlah wahyu Allah agar Rasulullah senantiasa melakukan dakwahnya secara terang-terangan dan terbuka pula. Nah, mengenai hal tersebut Allah pun berfirman yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu itu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Dan hal tersebut pun diutarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Alhamdulillah, pembahasan pembelajaran kali ini sudah selesai, dan insya Allah jika ada waktu mari kita bertemu di kemudian hari. Oh iya, jangan lupa ya akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Mari baca bersama-sama. Alhamdulillah. Itulah akhir dari pembelajaran kita kali ini mengenai meneladani perjuangan dakwah Rasul di Mekah. Nah, saya Ajeng Abdullah Nurhaini izin pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak kesalahan, banyak kealfaan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.